Ya, selamat datang lagi para mahasiswa di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menyisipkan kajian pustaka ya, memasukkan pustaka. Jadi ketika kita membuat satu laporan, tentu di tengah-tengah seringkali kita menyisipkan sumber dari pihak lain. Nah, sekarang kita akan coba masuk di artikel kita. Ya, di sini. Di subbab 1.2 ini mau kita tuliskan ya hal-hal yang berkaitan dengan topik kita begitu. Dan asalnya tidak dari pemikiran kita sendiri melainkan dari karya orang lain. Nah, karya orang lain tadi apa? Anda bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat sekarang ke tab reference, kemudian cari yang tulisannya adalah insert citation. Ya, ada di tab reference, di insert citation. Kemudian diklik. Kemudian muncul lagi ya, add new source. Kita klik. Nah, di sini ada kita bisa tambahkan sumber-sumber yang ada ya. Sumber-sumber yang kita pakai. Antara lain book, kayak buku. Satu section dari buku. Kemudian jurnal, artikel in periodical, kemudian conference proceeding. Proceeding ini adalah ya biasanya ada seminar ya, seminar di mana para penulis mengirimkan karyanya. Nah, kemudian artikel tersebut dalam seminar tersebut biasanya tidak terlalu direview dengan sempurna ya, sehingga kalau kita bisa urutkan kevalidannya, itu saya rasa jurnal artikel ini adalah yang paling utama. Juga Anda ketika menulis jurnal juga nanti menulis jurnal pada ya pengelola jurnal yang baik pasti diminta kajian pustakanya ya. Nanti yang kajian pustaka muncul itu adalah artikel-artikel dari jurnal, bukan dari buku atau dari proceeding atau dari TV, website seperti itu. Ya, tidak. Jadi biasanya pakai jurnal artikel. Dan hari ini mau saya tunjukkan ya bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Di sini setelah kita create source ada tipe-tipe itu tadi. Bahasa, kemudian ada bibliography fields for APA. Apakah itu? Nah, ini adalah style yang akan kita pergunakan. Tentu teman-teman tahu ya, kalau di kajian pustaka itu akan diurutkan berdasarkan abjad misalnya. Ya, di kajian pustaka, di daftar pustaka ya, di daftar pustaka biasanya akan diurutkan yang A dulu, B, kemudian seterusnya. Namun urutnya juga tidak berdasarkan full name, nama panjang, nama lengkap, tapi biasanya kan digunakan nama belakang, kemudian koma, tahun penulisan, kemudian baru kata-katanya. Nah, apakah kita akan mengurutkan daftar pustaka yang ada kalau kita sendiri mensitasi banyak sumber? Tentu jawabannya tidak, karena Word sudah membantu kita lagi untuk mengatur berkaitan dengan pustaka-pustaka yang kita gunakan. Dan sekarang saya mau tunjukkan pada Anda ya, kurang lebih tampilannya akan sama. Ketika kita pilih book ya, pilihannya yang perlu kita isikan adalah ini. Kemudian book section, nah sudah akan berbeda. Bagaimana dengan jurnal? Nah, ada berbeda nama jurnalnya, halaman, kemudian misalnya report. Nah, di sini. Oke, stylenya juga bisa kita ubah ya. Stylenya adalah APA. Oke, model apa. Kemudian ada Harvard. Ada tipe Harvard. Ya, ini tipe-tipe daftar pustaka yang banyak lagi teman-teman bisa pakai. Kemudian bibliografi. Nah, nanti tampilannya akan seperti apa. Kalau kita pilih Harvard akan seperti ini. Kemudian ketika kita pilih misalnya yang umum ya, bibliografi akan masih mirip. Oke. Yes, seperti itu. Kemudian langsung kita coba sekarang ya. Sekarang saya mau menuliskan di sini artikel berkaitan dengan pasar saham.
Let's say kurang lebih ya caranya sama ya. Jadi di sini saya sudah mendownload suatu artikel. Jadi suatu artikel intinya, inti dari artikel ini akan saya tuliskan di makalah kita. Jadi teman-teman ini, para mahasiswa jurusan akuntansi ini masih kurang familiar dengan yang namanya plagiarism. Jadi anti plagiarism. Jadi ketika mendapatkan suatu sumber, ya sumber itu kemudian di copy, ya misalnya ya let's say katakanlah ini satu sumber kita, ya dapat ini karena dirasa penting semua, kemudian dikopikan penuh satu paragraf utuh. Ya seperti ini, satu paragraf kemudian dikopikan. Karena dirasa penting ya, dirasa penting dan ya nggak masalah karena nanti kan dituliskan sumbernya. Mahasiswa bisa mengatakan seperti itu. Apa jadinya ya ketika saya kopikan di sini? Ya, teman-teman terlihat ya dari tulisan. Ya, di sini kita punya style Calibri. Kemudian ketika kita arahkan kursor pada data yang baru di-copy tadi, muncul Times New Roman. Dan ini tidak rapi, teman-teman. Lihat ya, sangat tidak rapi seperti ini. Bagaimana caranya jika kita ingin mengikuti format? Ya, setelah paste tadi langsung klik ya merge formatting. Yaitu kita gabung formatnya dengan kalimat-kalimat yang sudah ada sebelumnya. Atau kita hanya ambil teksnya saja, muncul. Nah, sekarang itu tadi kalau yang dilakukan mahasiswa biasanya ya, kemudian disitasi. Ingat di tengah-tengah itu juga ada sitasi yang lain. Ya, sitasi dari orang penulis asli terhadap data-data ini. Apakah ya ketika kita tampilkan seperti ini tentu ini harus muncul juga di daftar pustaka kita. Nah, saya rasa tidak sesuai ya praktek semacam itu ya. Jadi meskipun Anda mengambil dari sumber lain, idenya dari sumber lain, tetap harus diulas dengan kata-kata sendiri. Jadi ini isu yang sangat penting ya, bahwa tidak boleh mengcopy, mengambil pekerjaan orang lain tanpa sitasi. Dan kalaupun mengambil, tentu akan lebih baik jika kita olah dengan kata-kata kita sendiri, disampaikan di sini, kemudian baru di akhir dituliskan sumbernya mana. Jadi begitu, itu yang sangat penting yang teman-teman harus tahu ya sejak awal. Mungkin Anda di SMA melakukan karya tulis ilmiah ya, praktek ilmiah remaja, apa karya ilmiah remaja, kelompok KIR, masih sederhana. Jadi ketika dapat sumber, di copy, ya sumber apapun di copy, kemudian dituliskan daftar pustaka di belakang. Saya rasa itu masih setengah-setengah ya. Sehingga mulai sekarang, tugas apapun, ketika Anda mengambil dari data manapun, kemudian ya mau makalah, mau tugas kelas biasanya, tolong diulas dengan kata-kata sendiri. Karena kalau tadi kita copy aja, dosennya kan bisa memeriksa pakai aplikasi anti plagiasi. Muncul nanti di laporan Anda itu plagiasinya jadi 80% plagiat. Karena hanya mengcopy, harus diulas dengan bahasa sendiri. Sekarang mari kita ulas.
Ya, kita sudah ketikkan intisari dari sumber yang tadi kita miliki. Sekarang kita harus masukkan informasi tersebut ke dalam data kita ya. Jadi ini adalah artikel yang saya punya. Saya mau atur dulu sama seperti teman yang di atas supaya rapi. Ya, seperti ini. Kemudian saya mau tuliskan identitas untuk citasinya untuk daftar pustaka. Nah, ini adalah artikel yang saya miliki. Sudah saya buka. Kemudian judulnya ini. Kemudian selanjutnya adalah jurnal apa ya ini tadi ya? Oh, jurnal ekonomi universitas ini. Kemudian tahun ada. Ya. Jadi kita hanya memiliki informasi semacam ini ya. Kita masukkan dulu pada artikel kita dan kita lihat apa yang kurang. Nah, begini biasanya dituliskan nama dan juga tahun ya. Kita lihat di reference. Saya mau pakai style Harvard yang umum digunakan style Harvard. Kemudian saya tambah tipenya insert citation. Kemudian ulang ya. Style Harvard. Kemudian saya tambahkan insert citation. Saya tambahkan sumber baru. Kemudian saya isikan. Nah, ini adalah bentuknya jurnal. Jadi saya pilih jurnal artikel. Kemudian pengarang. Sekarang saya harus tuliskan pengarangnya, yaitu kita lihat Muji Rahayu dan Mujilah. Muji Utami dan Mujilah Rahayu. Saya butuh untuk dua data ini. Saya tuliskan di sini. Ya, Muji Utami dan juga saya tambahkan lagi Muji Utami dan sudah ya. Kemudian satu lagi adalah Mujilah Rahayu. Di sini. Kita copy. Ada satu-satu nampaknya setiap penulis ya. Dan ditulis dulu di sini namanya ya, kita tambahkan adalah last name dulu, berarti Rahayu dulu. Kemudian first name-nya adalah Mujilah. Middle name tidak ada, kita tambahkan @ Oke. Kemudian oke. Ya, secara otomatis dia membantu kita ya bahwa penulisan citasi itu adalah nama belakang, nama depan. Kemudian jika ada penulis berikutnya, titik koma, nama belakang, nama depan. Begitu. Kemudian judul. Kita masukkan juga judul artikel ini. Peranan, nilai tukar. Nah, ini dalam mempengaruhi. Ya, dipastikan semua artikel harus, semua informasi ya harus dimasukkan. Ini nama jurnal. Nah, nama jurnal sudah ada di sini. Nah, jurnal, nah ini jurnal manajemen dan kewirausahaan. Tahun, nah tahun kita tidak temukan nih. Oke. Nah, ketika kita klik OK, jadinya muncul nama belakangnya Utami dan Rahayu, tahun. Nah, karena tidak muncul, tidak kita isikan ya, sehingga tidak muncul. Kita lihat lagi pada artikel, oh tahun 2003. Sekarang kita akan mengeditnya. Ya, caranya tinggal begini. Kemudian kita edit citation. Kita bisa edit source. Kalau edit citation adalah penampilannya nanti. Tahun tadi diketahui bahwa tahun 2003. Kemudian halaman mana sampai mana? 123, 131.
123 sampai 131. Volume, kita lihat lagi. Volume 5 nomor 2. Volume 5 isu kedua. Nah, seperti ini. Kita oke. Yes. Nah, sekarang sudah muncul ya. Sudah selesai. Nah, ini tadi satu artikel. Kemudian tadi kita ketahui ya bahwa untuk menambahkan sumber tadi ada jurnal, kemudian proceeding, report, buku. Sekarang kita coba mau tampilkan buku. Nah, jadi saya punya satu buku. Ya, teman-teman silakan punya buku apapun, buku yang baik ya. Buku yang maksudnya memang buku yang dikelola dengan profesional, dikeluarkan oleh penerbit-penerbit yang profesional. Jadi jangan buku yang kurang jelas kemudian dijadikan sumber atau untuk citasi ya, sumber bagi penelitian Anda nanti waktu skripsi. Kan dirasa kurang profesional semacam itu. Saya punya suatu buku, ya saya tuliskan seperti ini. Nama lengkapnya di buku muncul Nicholas E.J. Hastings. Apa yang terjadi? Kemudian saya mau edit ya. Nah, ketika saya ketik biasa, Nicholas A.J. Hastings, ketika saya klik OK, ya kemudian saya lihat edit, akhirnya dia menyesuaikan sendiri. Lihat, langsung muncul nama belakangnya, Hastings, Nicholas A.J. Ya, jadi mudah sekali ya. Kemudian tahun, saya mau lihat di buku tersebut tahun berapa? Tahun 2010. Yes. Salah. Tahun 2010. Kotanya adalah Brisbane. Kemudian publisher adalah Springer. Edisi tidak ada keterangan satu. Example, second. Oh, ini kita lihat ya. Di sini juga ada informasi ya. Ada bagaimana cara kita mengetikkan sesuatu. Ketika di tahun, ketika kita bawa ke arah tersebut, diberi contoh. Contoh penulisan adalah tahun, tidak boleh dituliskan 2010. Nah, kurang tepat. Harus angka. Sedangkan edisi bisa kita tulis first atau second. Edisi kedua. Misalnya semacam ini ya. Ups. Kemudian judul saya ketikkan. Oke. Ya, kemudian saya mau klik OK. Nah, kemudian baru kata-katanya. Ya, ikuti sesuai dengan petunjuk bagaimana pembuatan makalah tersebut diminta ya. Kadang-kadang ada tidak boleh menuliskan semacam ini. Harus namanya di luar, tahunnya di dalam. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik semacam ini? Oh, akhirnya hilang ya nama penulisnya ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik lagi. Edit citation. Nah, ketika kita suppress author, maka autornya namanya jadi hilang. Bagaimana ketika kita klik year-nya, ya hanya muncul nama penulisnya saja. Oke, ya, mau kita tampilkan dua-duanya. Dan seterusnya. Semacam itu. Tadi kita sudah
mencoba ya dua sumber. Silahkan dilatih secara mandiri ya untuk menyisipkan sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian artikel. Bagaimana caranya mencari artikel? Jadi teman-teman ada yang namanya Google Scholar ya. Tinggal diketikkan saja. Atau kalau Indonesia namanya Google Cendekia, I think. Klik. Nah, di sini ada macam-macam Google ya. Google Cendekia ini secara khusus dia akan seperti browser seperti biasa ya, seperti search engine Google yang lain. Namun di sini kita bisa ketikkan topik secara khusus, misalnya pasar modal. Kemudian artikel-artikel atau tampilan yang muncul pada tampilan ini adalah seluruh artikel ilmiah. Jadi berkaitan dengan keilmuan. Nah, kalau menggunakan Google Scholar untuk search BTS, ya mungkin hasilnya tidak akan banyak muncul. Kecuali ada orang di luar sana, seorang peneliti yang memasukkan ya grup BTS dalam penelitiannya, ya baru muncul Google Scholar. Ya, karena namanya juga scholar ya, ilmuwan, cendekia. Jadi hasil yang muncul ada yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, di sini ada buku, kemudian ya teman-teman bisa ambil data nanti ketika skripsi, jangan search di sini blognya orang lain diambil, itu kurang kredibel. Harus pergunakan dari data-data setidaknya dari Google Scholar ini. Let's see, contoh seperti ini ya. Kita temukan judulnya. Kemudian tinggal di download saja artikelnya. Ini ada jurnalnya, kemudian artikelnya kita download di sini. Klik. Nampak masih muter. Oke. Ya, mau saya download. Kita biarkan semacam itu. Ya, begitu tadi cara untuk memasukkan citasi. Sehingga untuk menu reference pada bagian citation and bibliography sudah selesai. Namun, ya, untuk insert citationnya saja sudah selesai. Namun bagaimana caranya untuk menampilkan daftar pustaka di belakang? Nah, caranya silakan pergi ke bagian daftar pustaka ya. Kemudian klik setelah judul daftar pustaka tersebut. Kemudian kita ketikkan bibliografi. Kemudian pilih mau tipenya seperti apa. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Ya, saya mau pilih judul saja sih ini. Nah, ketika saya klik insert bibliografi secara otomatis ya, dia sudah muncul menyesuaikan. Ya, bisa dilihat ya, ini sudah Hastings, kemudian kedua Utami, pengaturannya sudah bagus ini. Ya. Oke. Jadi nanti ketika teman-teman ya ada tambahan lagi di bagian sini, menuliskan lagi. Ya, let's say semacam ini, kemudian saya bukakan dulu artikelnya. Ya, jadi kita ambil penulis ini mengatakan hal lain pada bagian sini ya.
Ya, contoh seperti ini adalah satu kalimat yang diambil, intisari yang diambil dari sumber ini. Nah, kita punya sumber lain, jurnal yang lain. Kemudian saya mau lihat di sini. Nah, ini belum rapi. Bagaimana cara merapikan? Untuk rata kiri kanan, Ctrl J langsung ya, untuk justify Ctrl J. Nah, sudah rapi kiri kanan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ya, ini kalimatnya semacam ini, di belakang ada watermark kita yang tidak tertutup. Jadi kita bisa lihat ya, tembus pandang ada watermark logo kampus. Kemudian mau diatur lagi, mau diatur karena ingin menyesuaikan dengan ini kita, template kita. Nah, masuk 4 ketukan, kemudian paragraf awal ada di lurusnya, judul atau isi dari subbab tersebut. Nah, kemudian kita tadi sudah ngetik sampai sini. Lihat kursor ada di sebelah panjang. Kemudian Anda mengetahui bahwa ada ini ya, ada yang salah dari kalimat yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi di jangka waktu ini kurang spasi, di bagian sini C dan A tertukar posisinya. Ya, ketika Anda menemukan semacam ini, tentu kita biasanya pergi ke mouse, kemudian mengarahkan pada mana yang salah, kemudian dihapus. Nah, teman-teman, ada yang biasanya juga kalau menghapus langsung dihapus semuanya. Jadi ketika sudah sampai sini, kemudian tahu di tengah-tengah salah, kemudian dihapus semua. Mulai dari sini dihapus gitu. Ya kan kurang enak ya teman-teman ya, karena yang salah kan sudah tahu jelas ini. Kenapa yang nggak salah dihapus juga? Nah, bisa bawa mouse-nya kemudian dihapus. Atau sampai sini. Nah, ketika kita ingin menghapus karakter yang ada di sebelah kiri kita, maka kita gunakan tombol backspace. Apa yang terjadi? Ya, bagian kiri hilang, kemudian kita ketikkan. Nah, namun ketika kita ada di sini ya, ketika kursor ada di sebelah kirinya, mau menghapus yang ada di karakter di sebelah kanan, maka kita gunakan tombol delete. Nah, begitu bedanya ya. Jadi tombol delete dan backspace fungsinya begitu. Anda juga bisa gunakan di blok ini, A-nya kan mau dipindah, kemudian ditekan backspace atau delete sama saja. Kemudian kursor diarahkan setelah C, ketik A. Ya, seperti itu. Kemudian jangka waktu, ya tinggal bawa kursornya ke sini, kemudian kita ketikkan satu tombol space. Ya. Kemudian di akhir mau kita tambahkan lagi satu citasi. Add new source. Katakanlah ini tadi adalah sebuah proceeding. Proceeding sih sama juga ya, sama dengan artikel. Artikel in periodical. Jadi ada artikel-artikel yang dikeluarkan tidak full sekali utuh, tapi dipecah-pecah dalam waktu-waktu tertentu. Jadi pada terbitan Januari, Februari gitu, lanjutannya. Ya, ini saya mau masukkan lagi artikel yang ini ya, artikel ini pada data kita. Saya ulangi lagi, ketika tadi saya ketikkan, munculnya kata-kata di atas, kemudian di belakang watermark terlihat. Namun sumber ini tadi muncul sesuatu ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat apa yang aneh. Ya, paragraf ya memang dimulai dari kiri semua sehingga mengakibatkan ada ini ya, jarak ini. Namun jelas terlihat bahwa apa yang ada dalam daftar abstrak ini, dalam abstrak ini menutup watermark. Padahal logikanya ya, kalau ada tulisan ini berarti kan di atas watermarknya terlihat. Namun ini tidak. Mari kita lihat lagi dengan artikel yang ada di sini. Ya terlihat ya, terlihat transparan sehingga watermark juga muncul. Sedangkan di sini tidak. Nah, ini kemungkinan besar adalah karena ada highlight putih yang tercopy. Jadi terlihat dengan jelas bahwa ini adalah copy.
tempelan dari sumber lain. Makanya kan tidak terlihat profesional ya teman-teman ya. Makanya saya ingatkan kembali bahwa ketika sumber apapun tolong diketikkan, jangan dikopikan ya. Walaupun itu kerjaan Anda sendiri, Anda ingin mengcopy dari mana ke mana. Nah, kalau itu pekerjaan Anda sendiri kemudian ingin mengkopikan sesuatu, kira-kira bisa nggak ya? Kalau ini muncul nggak ya? Nah, ini saya tadi mengcopy data, sudah tulisannya berbeda, kemudian watermarknya juga tertutup. Nah, bagaimana caranya? Di bagian control ini ketika dipilih keep text only or merge formatting, sehingga format akan mengikuti teman-temannya yang di atas. Contoh seperti ini. Dan kemudian harus dituliskan juga sumbernya ya, ini harus ada sumbernya. Dengan cara, ya, saya beri contoh di sini, sumbernya kita tulis author. Ini tadi authornya adalah Desi Arista. Kemudian tulis di sini, kemudian judul, analisis faktor yang mempengaruhi return saham. Ya. Kemudian ini kata-katanya huruf besar semua. Oke, kita biarkan. Jurnal name-nya, jurnalnya adalah Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan tahun 2012 31. Tahun 2012, halaman lupa, volume 3, isu 1, halaman 1, ya, halaman 1 sampai 15. 1 sampai 15. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ya, sudah muncul. Nah, kita tadi baru menambahkan satu lagi. Kemudian bagaimana dengan daftar pustaka kita? Tidak akan otomatis muncul Utami, harus kita update dulu. Jadi kita blok saja, klik saja, kemudian klik kanan, update field. Nah, sekarang langsung muncul semacam ini. Arista Hasting Utami. Yes, begitu. Jadi mudah sekali ya. Mudah sekali membuat daftar pustaka. Kemudian, nah ini juga daftar pustaka ya, namun dia adalah aplikasi sendiri yang saya gabungkan dengan Microsoft Word. Saya rasa teman-teman juga bisa belajar ya di ini. Di sumber-sumber banyak sekali yang mengajarkan. Namun ini pun menggunakan EndNote. EndNote itu adalah aplikasi berbayar, sehingga saya rasa teman-teman sendiri tidak banyak yang punya. Ketika tidak punya, kita nggak bisa praktek ya. Jadi sebaiknya saya lewati saja. Yang jelas, yang bawaan dari Word ini sudah bisa membantu kita. Oke, demikian. Apalagi ya? Nah, kemudian seringkali kita menuliskan sesuatu, kemudian ingin kita sudah menuliskan sesuatu dari awal tulisan kita. Kemudian Anda mengetahui bahwa penulisan tersebut kurang tepat misalnya. Ada investor, jadi ketika kita menulis apapun berkaitan dengan investor, karena adalah bahasa asing atau bahasa serapan, ingin kita replace. Nah, masa Anda mau melihat dokumennya satu-satu? Ya kalau cuma 8 lembar. Kalau sudah bentuknya skripsi kan bisa 100 lembar. Apakah mau melihat satu-satu? Nah, sekarang kita bisa gunakan tombol ini. Coba diklik Ctrl F. Muncul ya untuk ketika kita ingin mencari tahu. Nah, di sini. Ya, jadi kita dalam artikel kita menuliskan kata investor sebanyak 8 kali. Nah, kita bisa klik search, kemudian diedit, kemudian lihat ke selanjutnya. Nah, namun sekarang kita mau lebih tidak hanya melihat, namun mengubah. Nah, kita bisa gunakan replace.
di sini. Kalau tadi find, sekarang replace. Kita akan cari kata-kata investor. Kemudian kita ubah dengan investor, namun nah, italic. Jadi silakan diklik saja, ditulis saja investor, kemudian di blok, kemudian Ctrl I atau italic. Nah, sehingga kita akan mengubah apapun yang berkaitan dengan investor, kita ubah cetak miring, karena kata serapan misalnya, semacam itu. Jadi kita find next, kemudian nomor induk investor. Oke, kita akan replace. Nah, jadi kita lihat satu persatu seperti ini. Lagi. Oke, sekarang saya mau coba lagi. Ini mengapa tidak muncul semuanya ya? Tadi kan ada 8 ya. Apa karena sudah kita replace all ya? Oh, karena ini tadi ya. Ini tadi sudah kita replace. Nah, sekarang ketika kita replace all, otomatis dia mencari sisanya yang belum italic, yang belum cetak miring. All done, we made one replacement. Kemudian oke. Berarti di sini kita bisa pastikan ya bahwa seluruh tulisan yang investor tadi sudah secara otomatis berubah dalam bentuk italic. Kecuali headings ya. Kalau headings tidak bisa karena dia sendiri adalah stylenya headings untuk judul saja. Oke, seperti itu. What else yang kita bisa pelajari dari Microsoft Word? Tentu simbol sudah mudah ya teman-teman. Tentu kadang-kadang membutuhkan simbol-simbol atau equation. Oke, itu mengetikkan. Kemudian ada simbol-simbol misalnya ingin memasukkan pi gitu ya. Pi yang 3,14 itu ada di sini juga. Silakan dipilihkan di sini. Atau bisa juga ya, ini dipilih kemudian di search, dilihat satu-satu gitu ke bawah. Yes. Kemudian screenshot. Oke. I think it's easy. Bagaimana untuk memasukkan chart? Ya, silakan diklik saja, kemudian dipilih bentuknya. Kemudian akan muncul ini di sini. Apa ini ya? Misalnya kita tuliskan di sini usia investor Indonesia. Ya, jadi ketika kita mengklik, memilih pie chart, maka muncul. Nah, ini kotak seperti warnanya hijau ini seperti Microsoft Excel ya. Ya, first quarter yaitu usia misalnya katakanlah kurang dari 30 tahun. Ya, totalnya adalah 40. Ya, katakanlah 40. Kemudian 30 sampai 40 tahun. Nah, ini apa jadinya kalau kita tuliskan 10? Oke, seperti itu. Kemudian 40 sampai 50 tahun. Apa jadinya ketika kita tuliskan semacam ini? Oke. Kemudian lebih dari 50 tahun. Nah, sisanya dong berarti ya. Dia secara otomatis akan membuat kalau 100% dari ini, ya total ini adalah 100% gitu. Atau kita bisa tuliskan ya 40%, 50%, 55, berarti kurangnya adalah 45%. Yes, begitu. Apa jadinya ketika kita ubah? Oh, pokoknya jadi total dari sini ini adalah 100%, yaitu 1 pi utuh, kemudian dibagi pada bagian-bagian ini.
Sekarang kita mau ubah ya, ini sudah 60% di sini. Ya, di sini sudah 60%, 75, di sini adalah 25. Ya, kita dapatkan semacam ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau gambar pasti menutupi watermark ya. Anda mau buat di belakang ini adalah transparan juga bisa ya. Silakan diedit-edit saja di format ya no fill, sehingga ya pilih no fill sehingga di bagian belakang adalah transparan gitu. Ya, itu tadi untuk chart, dan saya rasa yang lain-lainnya juga kurang lebih sama. Untuk menyisipkan video dan juga audio akan kita gunakan nanti menggunakan PPT. Dan di sini muncul link bookmark. Oke, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana cara membuat link, yaitu ketika kita klik sesuatu, maka otomatis langsung mengarah ke suatu tempat. Nah, di sini ada Utami dan Rahayu. Ini. Nah, saya mau buat mereka ini adalah bookmark ya. Saya mau klik bookmark. Jadi sini Utami. Kemudian saya kata oke. Kemudian kebalik ini, kebalik. Sorry, balik ya. Yes. Nah, di sini kita punya daftar pustaka ya. Nah, saya inginnya itu nanti begini, ketika di data tadi kita klik, misalnya Utami dan Rahayu, klik, nah di atas diklik maka otomatis buat membantu kita mengarahkan ke sini. Nah, sekarang kita blok dulu sumbernya. Ya, daftar pustaka ini mau saya blok dulu yang Utami Rahayu. Ya, yang Utami Rahayu saja, kelihatan ya, semoga kelihatan di situ. Saya klikkan bookmark, yaitu saya tuliskan sini Utami. Oke, kemudian saya lihat lagi di bagian atas. Nah, di sini, nah, ketika citasi ini saya klik, terpilih, maka saya mau kaitkan dengan link. Create a link in your document, atau Anda bisa gunakan cara cepat yaitu Ctrl dan K. Yes, kita klikkan link, kemudian mau ke website atau place in this document. Nah, kalau kita pilih existing file or web page, yaitu data-data yang ada di folder kita. Jadi di sini saya punya folder Applikom dan seterusnya. Atau alamat email, website, atau ketika diklik bikin dokumen baru atau langsung kirim email. Nah, saya mau pilih ini. Saya pilih place in this document. Ya, misalnya Anda ingin menampilkan pada bagian cara khusus ya ke daftar pustaka, bisa. Jadi nanti muncul ke daftar pustaka. Namun saya mau pilih bookmark ini. Ya, saya mau pilih bookmark yang Utami. Kemudian oke. Nah, ini kemudian apa ya ini? Oke. Nanti, nah ini warnanya sudah jadi biru. Tentu Anda bisa nanti ubah ya, di akhir mau diubah lagi warnanya jadi hitam, itu boleh. Tapi biasanya kalau link akan berwarna biru, cantik juga ya kelihatannya di artikel kita ya. Ketika kursor kita arahkan, maka ada keterangan Ctrl plus klik to follow link. Jadi kita bisa pergi ke link ini dengan cara kalau klik saja tidak bisa, harus tekan Ctrl dan juga klik. Nah, ketika saya tekan Ctrl, maka kursor ini berubah menjadi satu ada gambar tangan ya, terus saya klik. Nah, kemudian langsung menampilkan pada data tadi. Nah, akan lebih bagus jika punya link-link tersebut ya. Dan di jurnal ilmiah, jurnal kampus kita, Jeram juga sudah seperti ini. Jadi ketika ada satu ini sumber, maka kita bisa klik dan bisa muncul ke daftar pustakanya di mana. Yang ini juga hosting ya. Kita mulai dulu dari membuat bookmark di akhir. Jadi
Nah, kita lihat dulu Hastings, kita simpan. Hastings ini kita bookmark dulu. Kita tuliskan add. Nah, kemudian sekarang Arista juga mau saya bookmark. Arista. Saya bookmark. Oke. Sekarang saya mau ke artikel tadi. Nah, Hastings ini saya link dengan bookmark Hastings. Oke. Ya, ketika saya klik, ya muncul. Begitu, itu untuk link yang penting kalau Word biasanya pada daftar pustaka, atau Anda mau mengelingkan dengan suatu figur khusus begitu. Tabel 2 menjelaskan, ya kemudian Anda klik bagian tabel 2 tadi, mengarah pada tabel atau chart yang ada di artikel. Juga bisa semacam itu. Header footer sudah yang sebelumnya. Oke, ini hanya style saja. Ya, mungkin tampilan di teman-teman tidak sama persis dengan ini ya. Tergantung dengan Microsoft Office masing-masing. Kalau yang saya gunakan ini adalah 2016. Namun jangan khawatir, jangan bingung karena sama saja. Semuanya juga sama. Nah, kemudian saya punya satu dokumen khusus ya, usia investor ini. Nah, bentuknya semua adalah portrait. Saya mau ubah secara khusus halaman ini itu menjadi landscape. Jadi caranya blok dulu datanya tadi, kemudian pilih landscape, kemudian tekan dulu ini selected text. Jadi pada yang terpilih ini saja akan jadi landscape. Lihat ya, ini tadi portrait, nah di sini select lebar jadi landscape, kemudian balik lagi jadi portrait, lurus lagi. Gitu caranya teman-teman. Oke, kemudian untuk data bentuk 2 kolom juga wajar untuk digunakan. Misalnya ini, kemudian dengan 2 kolom. Ya, bisa juga semacam ini ya, pengaturan suatu makalah. Sesuaikan dengan petunjuknya. Yes, begitu. Kolom. Yang ini sudah, ya. Mailings. Nah, ini mailings nanti di akhir ya. Nanti kita setelah menggunakan Excel, kita akan coba membuat daftar gaji. Jadi next, ketika kita gunakan Excel, kita mau membuat daftar gaji, kemudian gaji tadi kita masukkan ke amplop. Jadi kita membuat amplop, ada nama tujuannya atau nama karyawan dan gajinya totalnya berapa. Itu nanti di belakang setelah kita Excel. Gabungannya Excel soalnya. Oke, yes. Saya rasa untuk pengenalan Microsoft Word sampai di sini. Dan teman-teman, banyak sekali cara cepat ya, atau ini nih, shortcut bagaimana kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya Ctrl C, kemudian V, ya, copy paste, oke, sudah umum. Cetak tebal, B. Ini italic I, underline U, kemudian rata kiri kanan. Nah, kemudian hyperlink tadi, misalnya hyperlink itu Ctrl K. Nah, banyak sekali shortcut itu. Nah, teman-teman juga harus mulai mencoba menggunakan. Ketika nanti coba gunakan Ctrl K, mencari Ctrl F, mereplace itu Ctrl H. Ya, itu juga harus dicari tahu. Nah, kemudian untuk materi hari ini saya cukupkan itu. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan coba yang namanya quiz. Saya mau menyusun suatu quiz di Quizzes, I think ya. Ada suatu website, nanti Anda silakan di rumah masing-masing gunakan HP atau komputer masing-masing untuk mengakses quiz tersebut. Jadi ada pilihan ganda dan Anda pilih. Nanti kita lihat ya siapa top scorer ya dari kelas kita nanti yang bisa menjawab soal-soal dengan baik. Oke, itu next meeting. Jadi hari ini teman-teman waktunya masih ada, silahkan dilanjutkan untuk praktik ya, mengikuti apa yang tadi sudah dicontohkan. Dan juga teman-teman juga sudah bisa mulai menyusun,
menyusun ini makalah Anda nanti untuk akhir, yaitu dengan petunjuk demikian. Jadi tugas Anda, tugas mandiri ya, tugas proyek Word mandiri. Susunlah sebuah laporan dengan topik bebas, sesuaikan dengan hal-hal yang Anda sukai. Namun tentu kalau kita membuat sesuatu, tentu yang bermanfaat ya. Ketika Anda memiliki informasi yang penting yang teman-teman harus tahu, masukkan di sini. Namun jika hanya melaporkan sesuatu hal yang sudah diketahui umum, saya rasa kurang oke ya. Nah, ketika Anda tahu hal yang menarik dan Anda ingin bagikan di sini, silahkan tuliskan. Karena laporan itu nanti akan kita gunakan untuk PowerPoint juga. Jadi nanti ketika kita belajar PowerPoint, kita akan gunakan data-data yang sama. Jadi topiknya tetap sama. Jadi pilih topik dengan bijak. Ya, teman-teman bisa menampilkan topik yang Anda suka. Misalnya Anda suka pada satu grup penyanyi. Oke, tapi bagaimana mengolah data-data tersebut ya? Kemudian memberikan informasi yang informatif. Jadi tidak seperti lambe turah atau biang gosip begitu ya. Jadi silakan tampilkan yang edukatif. Apapun topiknya tapi sajikan dengan cara yang edukatif. Memberikan informasi. Kemudian terdiri dari halaman judul. Oke. Kemudian ini minimal ya, minimal daftar isi. Kemudian isinya daftar pustaka. Diketik style Times New Roman ukuran 12, margin yaitu 4:3 di bagian kiri dan atas 3 cm ya maksudnya ya. Dan 2,5 cm di kanan dan bawah. Oke. Kemudian margin sudah, kemudian saya mau page number ya, page number. Pokoknya harus ada. Kemudian ada headings. Yes. Kemudian ada satu objek, satu dari illustration ini ya. Misalnya pictures, bentuk atau chart ya. Jadi minimal satu illustration, satu tabel, kemudian harus ada daftar pustaka ya, kemudian ada hyperlink, kemudian kita sudah belajar apa lagi? Oke, harus ada citasi. Ini ya, insert citation seperti hari ini kita gunakan tadi. Daftar isi sudah otomatis ya. Saya tuliskan lah biar nggak lupa. Daftar isi dan daftar pustaka. Di sini, citasi dan daftar pustaka. Nah, daftar isi sudah otomatis. Ya, saya rasa ini aja. Jadi silakan susunlah sebuah laporan dengan topik bebas, makalah bebas. Kemudian gunakan halaman judul. Bikin cover ya, bikin cover yang menarik. Anda bisa tidak gunakan cover page-nya Word, tapi Anda kopikan gambar, kemudian Anda desain, di situ juga boleh. Kemudian harus ada daftar isi, kemudian isi dokumennya dan juga daftar pustaka. Lampiran kalau ada juga boleh. Diketik dengan style Times New Roman ukuran 12 poin untuk naskahnya ya. Kemudian untuk headingsnya
boleh, nggak saya atur, silakan Anda jika ingin 14 poin, ingin cetak tebal, miring, terserah. Margin saya buat semacam ini, 3 di bagian kiri dan atas, kemudian 2,5 di kanan dan bawah. Kemudian harus ada page number, harus ada headingsnya. Jadi seperti ini harus ada headingsnya. Headingsnya warna apa, kemudian cetak tebal atau enggak, bebas. Harus ada minimal 1 illustration, 1 tabel. Kemudian karena ada illustration dan tabel, mau dibuat daftar gambar, daftar tabel juga boleh. Kemudian hyperlink, jadi ketika citasi tadi di hyperlink ke daftar pustaka, atau Anda punya suatu data, ya apapun gitu, kemudian mau di hyperlink ke satu tempat, misalnya Anda membuat gambar satu menunjukkan peta lokasi Kota Batu. Nah, kemudian ketika gambar satu tadi di-link ke petanya juga boleh. Jadi harus ada hyperlink. Jadi ketika saya tuliskan gini setidaknya satu ya. Kemudian ada citasi dan daftar pustaka, setidaknya satu. Kemudian daftar isi sudah harus otomatis. Nah, silakan disusun dulu. Nanti di Edmodo teman-teman ada satu kolom pengumpulan nilai nanti pengumpulan tugas ya, nanti silakan diisikan di situ. Deadline kapan? Ya biasanya seperti ini, saya bisa 1 sampai 2 minggu. Gitu. 1 sampai 2 minggu silakan dikerjakan dulu mulai dari sekarang. Jangan mepet-mepet, nanti ketika saya sudah masuk di deadline-nya ya, di waktunya Anda untuk menuliskan baru membuat, saya rasa bisa kelabakan. Yuk, jangan ditunda, kita langsung gunakan waktunya untuk mengerjakan. Oke, semacam itu. Bu, halaman harus berapa halaman? Bebas. Jadi tidak ada batasan halaman, silakan isikan setidaknya memenuhi ini ya. Ketika terpenuhi, maka sini sudah full point, bisa dapatkan 100 kita. Ya, kelas hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan pergunakan waktunya untuk belajar sambil membuat proyek Microsoft Word ini secara mandiri. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya ya. Tetap sehat semuanya, jaga kesehatan ya. Kemudian hindari keramaian, makan makanan bergizi, dan juga satu lagi, jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah obat yang paling mujarab ya. Sampaikan salam saya untuk keluarga di rumah ya. Bye-bye.